Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga saham-saham dari sektor finance. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, kedelapan PNLF, kesembilan PNBN, dan terakhir Penin. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat hijau, tapi kemudian selama perdagangan itu zona merah. Terkoreksi 0,41% ke harga 6.858. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal IHSG kembali mencoba rebound, dia membentuk higher high, dan kondisi seperti ini menurut saya agak rawan ya. Memang MACD-nya bagus mengarah ke atas. Ya yang penting jangan turun dari 6.860 lah ya. Kalau enggak siap-siap ke 6.800 lagi. Dia membuat swing low-nya. Dia retest resisten yang menjadi support, habis itu baru naik. Kemungkinan seperti itu. Ya, untuk IHSG kondisi seperti ini masih agak rawan ya. Memang di harga tanggung nih IHSG antara mau kuat lanjut naik atau koreksi dulu. Itu harganya. Jadi ya wajar kalau saham-saham yang berkolerasi dengan IHSG, Big Cap, LQ45 itu ya ada yang beberapa terkoreksi ya. Apalagi yang market cap-nya besar ya. Jadi seperti itu. Untuk IHSG langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang ditutup di harga 715 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini belum terlihat. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJTM belum kemana-mana. Kondisi seperti ini juga yang nggak menarik ya. Kalau untuk trading swing trade pun nggak menarik. Kali Bapak Ibu mau simpen sampai akhir tahun. Itu menarik ya. Cuman ya harus punya trading plan juga. Dan kemana arahnya, kalau dia terus membentuk high yang lebih rendah. Dan kalau dilihat EMA 20-nya juga sudah melengkung tajam ke bawah, sudut kemiringannya 45 derajat. Menurut saya ini ada potensi ke 700 ya. Mending wait and see aja dulu BJTM. Kalau dia ke 700 itu nekat aja spek baik. Potensi besar ada pantulan. Seperti itu untuk BJTM. Langsung saja ke saham kedua. Ada BJBR yang ditutup di harga 1335 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR lagi di area pertengahan. Kondisi seperti ini BJBR masih konsolidasi. MACD-nya sudah mengarah ke atas, mau bentuk golden cross, bar chart di atasnya juga meningkat. Kalau mau beli ya memang di area 1300 ini sudah nggak ideal ya, udah naik tinggi juga 2 hari ya. Memang nggak tinggi-tinggi seperti saham yang lain ya. 2% 3% itu cukup tinggi untuk BJBR. Jadi seperti itu. Kemana arah BJBR kondisi seperti ini, dia retest 1350 dulu ya. 1350 ini tadi dia retest terus gagal lewat. Itu bahaya, takutnya ada merah dulu, koreksi retest dulu, support trend line-nya ini baru naik lagi. Jadi seperti itu aja untuk BJBR. MACD-nya sudah bagus, bar chart di atasnya juga meningkat. Volumenya yang belum kelihatan ya. Kelihatan sih mulai ada peningkatan lah dari volume-volume sebelumnya. Cuman ini harganya yang kurang ideal untuk masuk. Jadi seperti itu untuk BJBR. Kalau dilihat weekly-nya minggu lalu itu bagus, volume bagus. Minggu ini ada peluang lah untuk naik ya. Kembali coba uji 1350. Cuman ya itu hitung-hitung aja bagaimana risk reward-nya. Jadi seperti itu. Untuk BJBR langsung saja ke saham ketiga. Ada BRIS yang hari ini kembali menguat 2,58% ke harga 1590. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRIS hari ini uji 1600 namun gagal bertahan atau gagal melewati ya. Tapi volume meningkat. Menurut saya ada tetap kembali besok uji lagi. Tapi perlu hati-hati tuh. Kalau dia gagal kondisinya akan seperti ini ya. Kemungkinan besar tetap dijaga 1500-nya. Jadi dia bergerak di area ini. Jadi kalau dia merah ya tunggu aja potensi ke bawah dulu. Ya retest atau konsol dulu. Untuk BRIS. Jadi seperti itu. Untuk BRIS masih belum ya nih. Menurut saya agak tinggi juga ya. Beli BRIS di atas. BRIS tuh ya di area 1500 ini. Nekat aja kalau beli itu ya, penting punya trading plan. MACD-nya juga masih bagus, mengarah tajam ke atas, bar chart di atas juga meningkat, volume juga meningkat bahkan dari 2 minggu yang lalu ya. Sebelum-sebelumnya kan volume tipis tuh, dia turun habis itu coba naik, volume meningkat. Ini menurut saya ada tanda-tanda untuk BRIS reversal. Kelihatannya ya bisa seperti ini nih. Ini dia naik, retest. Nah, ini pola important and shoulder 1800 break, lanjut 2400 untuk BRIS ya. Lihat aja nanti kemana arah pergerakannya ya. Idealnya memang belinya tuh di 1500. Jadi jebol itu out aja ya. Jadi 3% 4% lah stop lossnya dari 1500 supportnya ini. Nggak perlu nunggu EMA 20 nih mendekat ya. Nanti juga pasti EMA 20 ini mendekat ke atas, ke dekat 1500 ini. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang hari ini ditutup di harga 725 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Agro tadi juga naik ya, tapi habis itu dibawa turun lagi
Ya mungkin ada yang profit taking atau bandarnya juga belum saatnya naik. Tapi lihat ini, saat dia mulai konsolidasi di atas 700 itu volume meningkat signifikan. Nih kan, ini berarti bisa dikatakan 700 itu support kuat, harusnya ya, harusnya dijaga. Dan kebetulan di 700 itu ada EMA 20 ya, simple moving average ya, bukan eksponensial EMA. Jadi risknya juga kecil. Kalau misalnya besok dia koreksi, itu kesempatan beli itu dekat-dekat support 700 ya. Ada peluang memang dijaga 700. Itu yang akan menjadi support untuk agro ya. Support kuatnya harusnya 700. Jebol itu ya udah gagal. Itu aja. Bisa kembali ke 600 tuh. Terlalu dalam kalau Bapak Ibu kasih toleransi. Mending out 3% 4% daripada dibawa ke 600 10% lebih. Kalau dia jebol 600 sekitar 13%. Ya mending out dulu. Jadi seperti itu. Untuk agro langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBKP yang ditutup di harga 200. Terkoreksi 0,9%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBKP hari ini koreksi, tapi koreksinya volumenya biasa aja. Sudah 3 kali diuji dan bertahan di atas 200. Tapi dia membentuk low yang lebih rendah di 198. Tapi ada menariknya untuk BBKP ya. Kalau saya lihat ada peluang untuk besok teknikal rebound. Tapi kembali lagi disclaimer on. Risknya juga kayak tutup di bawah 198. Jual aja. Udah seperti itu. Lihat aja besok. Kemungkinan besar ada teknikal rebound. Karena MACD-nya masih mengarah ke atas. Masih membentuk golden cross. Baca di atas masih terbentuk. Volume juga 2 hari koreksi itu makin mengecil. Jadi seller nggak kuat. Lihat aja besok ya. Potensi. Tapi disclaimer on. Jadi seperti itu untuk BBKP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNGA yang ditutup di harga 1000 terkoreksi 0,49%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BNGA belum kemana-mana. Jadi kurang menarik menurut saya. Tapi kalau mau belinya di 990 980. Antri aja di bawah. Jangan di harga 1000 nih. Agak tanggung beli ya. Dengan target kemana? Kalau beli di 980 990 ya targetkan aja ke 1020 1030 itu aja ya. Kalau Bapak Ibu targetkan ke 1060, 1050 itu perlu waktu. Mending konsol pendek aja tapi bisa sering profitnya ya. Jadi seperti itu. Untuk BNGA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBS yang kembali ditutup terkoreksi 1,4% ke harga 69. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PNBS belum kemana-mana dan setelah MACD-nya dead cross mengarah ke bawah, sekarang mulai menyempit. Barcat di bawah 0 makin tipis. Coba kalau dilihat ya, volumenya ya emang nggak besar ya, tapi kecil. Menurut saya juga ya cukup bagus. Kalau saya lihat ya kemungkinan tetap bertahan di atas 68 ya. Dengan skenario seperti ini ya, kalau misalnya minat beli ya tutup di bawah 68, 67, 66, pertimbangkan stop loss. Jadi stop lossnya sekitar 5-6% aja. Dengan targetnya ke 73 sampai 78. Paling nggak dia kalaupun rebound ya, retest trend downtrendnya ini di 73. Baru tuh ada peluang lanjut. Bagusnya kalau PNBS minggu ini minimal tutup di atas trendline downtrendnya ini dulu ya. Di 73, 74 itu cukup bagus. PNBS. Jadi seperti itu aja PNBS. Sepertinya menurut saya ini kuat untuk PNBS ya. 68-nya dan semoga bertahan. Langsung saya ke saham selanjutnya. Ada PNLF yang ditutup terkoreksi 1,46% ke harga 404. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PNLF kondisi seperti ini agak rawan. Memang dia di area support ya. Supportnya 400 sampai 380 itulah ya. Tapi dia udah 2 kali gagal lewat EMA 20-nya. Dan EMA 20-nya sudah mulai melengkung ke bawah nih. Jadi kondisi seperti ini besok harus rebound atau lusa. Dan yang penting 1-2 hari ke depan jangan turun dari support minornya 400. Jebol 400 siap-siap ke 380 dan berpeluang membentuk pola ascending triangle ini dengan target penurunan 300. Ya, itu hati-hati untuk PNLF. PNLF kan udah naik tinggi juga nih, sempat dari 200 sampai 400 berarti naik 100% ya. Jadi hati-hati kalau dia jebol 380 valid tuh. Pola ascending triangle dengan target turun ke 300. Jadi seperti itu. Kalau mau bagus PNLF harus bertahan ya di support kuatnya 380 dan kalau bisa besok atau lusa kembali rebound dan tutup di atas 420. Seperti itu untuk PNLF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBN yang ditutup
terkoreksi 4,81% ke harga 1780. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk PNBN kondisi seperti ini ya besok harus rebound, nggak boleh turun dari 1780 lagi. Kalau dia turun ya siap-siap 1600 tuh ya arah PNBN. Jadi kalau benar itu kembali distribusi ya siap-siap turun. Ini kan padahal ada pola pattern flag dan ya semoga ini turunan terakhirnya dan dia rebound dan lanjut naik uptrend. Dan kalau mau aman ya besok harus kembali minimal ya 1800. Apakah bisa ada gocekan besok? Ya nggak tahu juga ya. Jadi seperti itu untuk PNBN besok harus rebound kalau mau aman. Jangan sampai jebol EMA 20-nya di 1780. EMA CD-nya sudah mengarah ke bawah membentuk dead cross, bercat di bawah nol makin dalam, volume saat turun juga meningkat ya. Jadi kalau jebol 1780 target arah 1600. Ini minimal dan bisa sampai 1500. Kalau dilihat histori sebelumnya ini ya. Jadi seperti itu untuk PNBN. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Penin yang ditutup di harga 830 terkoreksi 2,35%. Kalau dilihat transaksi asing belum ada. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Penin kondisi seperti ini saat turun volumenya besar ya. Cuman aman aja selama di atas 800 tuh. Supportnya 800 untuk Penin. Jadi kalaupun Penin besok koreksi ya kesempatan kalau niat ya. Cuman kondisi seperti ini ya kalau bisa cuan bungkus saja. Masih konsol, jadi dia itu bergerak di 800 sampai 880. Itu lumayan 10% dari support ke resisten. Jadi kalau mau beli Penin ya dekat-dekat support 800, 810 itu ideal. Tinggal stop loss kalau dia jebol 800. Jadi seperti itu untuk Penin. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.